Halo Dwellers dimanapun kalian berada. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita pastinya sering jumpai bendera hias berwarna-warni di sepanjang jalan. Ada pula yang menjajakannya sebagai dagangan. Orang biasanya menyebut ini dengan umbul-umbul. Ada juga yang menyebutnya dengan bandir, bendera, penan, panji, Kalimantan, dan banyak lagi. Meski tidak asing dengan sebutan bahkan bentuknya, namun tidak banyak orang tahu banyak informasi penting tentang umbul-umbul ini. Apa aja? Yuk, kita bahas. Menurut Wikipedia, umbul-umbul adalah bendera beraneka warna dengan lebar sempit yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya. Panjangnya sekitar 4-5 meter. Dipasang untuk memeriahkan suasana dan menarik perhatian. Namun, di lapangan berbagai bentuk lain sering kita temui. Ada yang persegi panjang vertikal, ada yang menyerupai tetesan air mata, ada juga yang berbentuk seperti bulu burung. Biasanya, umbul-umbul ini terbuat dari kain parasut yang agak tebal. Bahan ini digunakan karena sifatnya yang tahan air. Tapi ada juga yang terbuat dari kain tesek, tetelon katun, satin, abutai, kertas, hingga karet. Kain ini dipasang pada tiang bambu, tapi ada juga yang pada kayu, bahkan juga besi. Ukuran standarnya biasanya 400 cm x 90 cm. Atau 115 cm x 90 cm. Tapi bisa juga kita memesan ukuran sesuai dengan selera dan kebutuhan kepada produsennya. Lain halnya untuk umbul-umbul tradisional di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Biasanya berbentuk melengkung karena bagian panjangnya dipasang pada bambu yang lentur. Ketika sudah ditancapkan ke tanah, umbul-umbul ini dapat berayun kalau diterpa angin. Di zaman dahulu, umbul-umbul hanya terbuat dalam satu warna saja, karena setiap warna memiliki makna yang berbeda. Misalnya, warna merah mengandung arti keberanian, kekuatan, dan tekad yang kuat. Warna putih melambangkan kesucian jiwa yang digunakan saat upacara adat atau upacara keagamaan. Warna hijau melambangkan keberuntungan. Pada masa perang antar kerajaan di Nusantara dulu, warna ini digunakan dengan maksud agar meraih keberuntungan memenangkan peperangan. Warna biru digunakan sebagai pengharapan supaya terus diberikan kenikmatan oleh Tuhan melalui kesuburan tanah atau sumber daya lainnya. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan keadilan. Di dalam agama Hindu, umbul-umbul adalah bendera suci yang disakralkan, menjadi salah satu perangkat dalam sebuah tempat suci atau upacara keagamaan. Tersurat dalam kitab Itihasa dalam epos Mahabharata pada kisah Arjuna Pramada. Begini ceritanya. Adalah Prabu Yudhistira yang mempunyai maksud untuk membuat istana yang indah. Maka disuruhlah adik-adiknya untuk mencari contoh istana yang akan bisa ditiru. Salah satu adiknya, yakni Arjuna, melaporkan bahwa konon istana yang paling indah itu adalah istana Alengka, tempat Dewi Sinta ditawan oleh Rahwana. Prabu Yudhistira pun mengutus Arjuna untuk pergi ke sana. Arjuna meminta bantuan Sri Kresna untuk mengantarnya ke sana. Singkat cerita, sampailah keduanya di tepi pantai untuk menyeberang ke Alengka. Terlihatlah sebuah jembatan yang dahulu dibuat oleh bala bantuan tentara Kera dari Sri Rama. Melihat itu, Sri Kresna terkenang pada penjelmaannya dahulu, waktu bereinkarnasi sebagai Sri Rama. Dan dia pun merindukan Hanoman yang begitu setia terhadapnya. Kerinduan yang sangat ini sampai-sampai membangunkan Hanoman yang sedang bertapa.
Merasa dirinya terpanggil, Hanuman pun langsung datang ke hadapan Sri Krishna. Di sisi lain, Arjuna berkata kepada Sri Krishna bahwa ia tidak percaya kepada kehebatan Hanuman dan kera-kera lainnya yang katanya begitu sakti. Masa membuat jembatan kayak gini aja harus sampai berhari-hari? Aku bisa membuatnya dalam sekejap, ujar Arjuna. Kata-kata itu terdengar oleh Hanuman, dan Hanuman pun berkata, "Ya Arjuna, bala tentara Sang Rama adalah banyak sekali. Sebab itu kami bisa membuat jembatan yang kokoh." Arjuna pun menjawab, "Aku sendiri bisa membuat jembatan yang kokoh. Barang siapa yang bisa mematahkan jembatanku, aku akan sembah." "Kalau begitu, cobalah," kata Hanuman. Arjuna pun langsung mengambil panah naganya. Begitu dilontarkan dalam sekejap, jadilah sebuah jembatan yang kokoh, sejajar dengan jembatan yang ada. Hanuman pun loncat ke atas jembatan tersebut, dan ternyata jembatannya patah. Sri Krishna melihat kejadian itu, lalu melepaskan juga panahnya ke jembatan yang patah tersebut. Dan ajaib, jembatan pun kembali kokoh seperti semula. Hanuman mencoba untuk mematahkannya, tetapi tidak bisa. Sadarlah Hanuman bahwa yang dihadapinya adalah junjungannya dahulu yang bernama Sri Rama, yang terlahir kembali sebagai Sri Krishna. Hanuman pun mendekatinya mau menyembah. Begitu juga dengan Arjuna. Ia mendekati Hanuman untuk menyembah, sesuai dengan janjinya di awal. Tetapi Hanuman menolak dan mengatakan bahwa manusia tidak boleh menyembah binatang, karena Hanuman adalah seekor kera. Arjuna bersikeras untuk menyembah, seraya berkata, "Aku tidak boleh ingkar janji dengan kata-kataku." Perdebatan keduanya ditengahi oleh Sri Krishna dengan menasehati Arjuna jangan merasa diri sakti, karena di dunia ini tidak ada makhluk yang sakti. Hanya Hyang Widilah yang maha sakti dan yang patut disembah. Namun, agar hutang sembah Arjuna kepada Hanuman bisa dilunasi, maka dikutuklah jembatan yang dibuat Arjuna. Dikutuk Dwars menjadi umbul-umbul dan berpesan agar manusia jangan takobur seperti Arjuna. Berdasar cerita inilah, maka di Bali yang masyarakatnya beragama Hindu, dimanapun ada parhyangan atau pelinggi, yaitu tempat bersemayamnya dewa, dibukanya dipancangkan umbul-umbul yang dihiasi dengan gambar naga, perlambangan dari panah naga Arjuna, dan kober atau bendera yang bergambar wanara atau kera. Hal ini dilakukan supaya peristiwa Arjuna dan Hanuman selalu diingat. Dan dengan menyembah di hadapan parhyangan, maka umbul-umbul dan bendera Hanuman pun ikut tersembah sebagai penebus janji Arjuna. Tetapi menurut Ida Pedande Gede Pasuruan dari Gria Sibetan Karangasem, makna gambar naga itu adalah sebagai penuntun atau tali penuntun yang menghubungkan umat dengan Tuhannya di dalam upaya mendapatkan kesejahteraan. Dan yang terpenting, harus ada segitiga pada ujungnya, karena ujung segitiga inilah yang sebenarnya disebut umbul-umbul. Begitu juga menurut Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia. Untuk umbul-umbul yang disakralkan, hendaknya diisi gantungan pada ujungnya yang berbentuk hati atau jantung. Berbeda dengan di Bali yang mensakralkan umbul-umbul. Daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, memiliki umbul-umbul khas berwarna kuning dan merah yang dinamakan podang ngisep sari, yang berarti burung kepodang berwarna kuning cerah yang menghisap sari, yang mengandung pengertian menghisap atau mengelola potensi alam,
baik berupa tumbuh-tumbuhan, bebatuan, bukit, goa, pantai, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dengan semangat membangun daerah. Dahulu, untuk eksistensi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, setiap wilayah di Yogyakarta memiliki panji-panji dengan simbol yang berbeda-beda. Untuk wilayah Gunung Kidul, panjinya berwarna kuning dengan lingkaran merah di bagian tengahnya. Yang kemudian, panji ini diadaptasi menjadi umbul-umbul Podang Ngisepsari setelah memohon izin kepada Sultan Yogyakarta. Dalam perkembangannya, umbul-umbul ini menjadi identitas warga Gunung Kidul dan hanya dipasang ketika ada acara khusus seperti kegiatan bersih desa, hari jadi Gunung Kidul, ataupun peringatan HUT RI. Berbeda juga dengan kota Pekanbaru. Kota ini memiliki umbul-umbul khas berwarna merah, kuning, dan hijau. Yang ketiga warna tersebut mempunyai sejarah dan menjadi budaya bumi lancang kuning. Warna merah adalah melambangkan kekuatan nelayan. Warna kuning perlambangan dari sultan atau pemerintahan. Warna hijau melambangkan kehidupan masyarakat yang religius. Ada yang menarik dari kota Cirebon. Pada naskah Cariyos Walang Sungsang disebutkan bendera yang dinamakan umbul-umbul waring. Diceritakan umbul-umbul waring ini merupakan benda pusaka pemberian dewa kepada Walang Sungsang yang harus diserahkannya kepada putra Pajajaran. Umbul-umbul ini mempunyai watak rahayu dari senjata musuh dan bisa melemahkan musuh. Ya, lain dulu lain sekarang. Meskipun masih ada yang menggunakannya dengan tujuan upacara adat, upacara keagamaan, namun zaman sekarang umbul-umbul dengan tujuan dekorasi dan sebagai media periklanan banyaklah kita temui. Apakah zaman sekarang umbul-umbul itu masih memiliki makna atau nilai-nilai filosofis? Semuanya kembali kepada pemahaman masing-masing. Yang pasti, umbul-umbul sebagai bendera hias berwarna-warni berbagai bentuk selalu hadir menyemarakan suasana peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai simbol sukacita dan kebahagiaan dengan kemerdekaan yang sampai sekarang masih kita nikmati.